Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 9. Setelah perutnya terisi penuh, Zachary mengeluarkan dompetnya dan memeriksa isi dompetnya. Tetapi dia tidak memiliki banyak uang tunai. Pada akhirnya, dia mengeluarkan sebuah kartu debit dan meletakkannya di depan Serenity. Dengan alis terangkat, Serenity menatapnya. Kamu butuh uang untuk membeli sesuatu. Kartu ini untukmu. PIN-nya adalah... Zachary mencari pena dan kertas dan menuliskan PIN-nya sebelum menyerahkannya kepada Serenity. Kamu bisa menggunakan kartu ini untuk keperluan rumah tangga. Aku akan mentransfer uangnya ke rekening setiap bulan saat gajiku masuk. Tapi kamu harus mencatat apa saja yang kamu beli. Saya tidak keberatan kamu membelanjakan uang itu. Tapi saya perlu tahu untuk apa uang itu dibelanjakan. Saat mereka mendapatkan surat nikah, Serenity sempat bertanya apakah mereka harus membagi dua pengeluaran, dan Zachary menolaknya. Karena mereka adalah pasangan suami istri, mereka adalah keluarga. Dia tidak keberatan memberikan uang kepadanya. Zachary memiliki lebih banyak uang daripada yang bisa dia hitung dan tidak bisa menghitung asetnya. Dia hampir tidak punya waktu untuk membelanjakan uangnya karena dia sering sibuk bekerja. Setidaknya, istrinya sekarang dapat membantunya menggunakan sebagian uangnya. Namun demikian, bukan berarti Zachary ingin dimanfaatkan. Dia harus berhati-hati karena Serenity adalah gadis yang licik di matanya. Dia tidak memiliki masalah dengan Serenity yang menghambur-hamburkan uangnya untuk membeli keperluan rumah. Serenity tidak tahan dengan sikap dan perilaku Zachary. La menyerahkan kartu debit beserta kertas berisi PIN kepada Zachary. Dia bahkan tidak melirik sedikit pun pada PIN tersebut. Tuan Yop, Anda bukan satu-satunya yang ada di rumah ini. Aku juga tinggal di sini. Anda yang membeli rumah ini, jadi saya menghemat uang sewa dengan tinggal di sini. Saya tidak bisa membiarkan Anda membayar pengeluaran rumah juga. Saya akan membayar apapun yang dibutuhkan untuk rumah ini. Saya akan berdiskusi dengan Anda. Jika harga barang rumah tangga melebihi $2.000, Anda bisa menyumbang berapapun sesuai kemampuan Anda. Penghasilan Serenity cukup tinggi untuk menutupi biaya rumah tangga sehari-hari. Dia tidak perlu membayar, kecuali jika itu adalah pembelian dalam jumlah besar. Bukannya dia tidak bisa menerima uangnya, tapi sikapnya yang penuh curiga membuatnya seolah-olah mengejar uangnya dan bahkan menyuruhnya untuk mencatat pembelanjaan. Zachary bukanlah orang yang bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdas. Dari penolakan tersebut, Zachary menyadari bahwa sikapnya telah melukai harga diri Serenity. La terdiam sejenak sebelum menyodorkan kartu debit dan kertas bertuliskan PIN ke arah Serenity. Dengan nada melembutkan, ia berkata, "Saya tahu Anda memiliki toko, tapi berapa banyak yang bisa Anda hasilkan? Anda sendiri yang mengatakan bahwa ini adalah rumah kita. Kamu adalah bagian dari rumah ini, begitu juga aku. Bagaimana bisa aku membiarkan kamu menanggung semua biaya rumah tangga? Ambillah. Jangan membuat catatan pembelian jika kamu tidak mau. Apakah kamu pernah berpikir untuk membeli mobil? Apakah kamu butuh bantuan aku untuk membayar uang muka? Kamu bisa membayar cicilan bulanannya dengan penghasilanmu." Zachary tidak terlalu memperhatikan penghasilan Serenity. Tetapi dia pasti melakukannya dengan baik sejak dia membuka toko buku di pintu masuk sekolah Willspoon. Pastinya, dia menghasilkan cukup banyak uang. Pada usia ini, sangat mudah untuk membuat para wanita dan anak-anak membuka dompet mereka untuk menghambur-hamburkan uang. Rumah kita tidak terlalu jauh dari toko saya. Saya bisa naik sepeda. Lalu lintas di Willspoon sangat buruk pada jam-jam sibuk. Kendaraan roda 2 saya lebih baik daripada roda 4. Zachary kehilangan kata-kata. Dia benar. Dia menghindari jam-jam sibuk untuk pergi bekerja. Terkadang, dia terjebak di jam sibuk pagi hari ketika dia harus pergi untuk urusan darurat. Kemacetan lalu lintas akan membuatnya berharap dia menggunakan jet pribadinya untuk pergi ke kantor. Akan lebih mudah bagi Anda jika memiliki mobil. Anda bisa menyetir di akhir pekan dan mengajak kakak dan keponakan Anda untuk perjalanan singkat. Zachary ingat Nanak pernah berkata bahwa wanita itu tinggal bersama dengan saudara perempuannya. Orang-orang yang paling berarti dalam hidup
Serenity adalah saudara perempuan dan keponakannya. Mungkin nanti kita baru saja menikah dan kita belum mengenal satu sama lain dengan baik. Saya tidak merasa nyaman menggunakan uang Anda untuk membeli mobil. Saya punya cukup tabungan untuk membeli mobil, tapi rumah adalah investasi yang lebih baik. Saya bisa memiliki rumah dengan uang saya, tidak seperti kalian para pria. Pria lebih suka membeli mobil. Ada perbedaan preferensi antara pria dan wanita. Wanita biasanya akan memilih rumah, sementara pria mengincar mobil. Oh, ya. Kakakku ingin bertemu denganmu, tapi aku sudah bilang kalau kamu sedang pergi untuk urusan bisnis. Aku akan mengajakmu menemuinya di lain waktu. Tentu saja, jawab Zachary. Setelah mengobrol, Serenity pergi menjemur pakaian. Sementara Zachary duduk di ruang tamu. Dia ingin membaca koran, tetapi dia tidak memiliki langganan yang diantarkan ke tempat ini. Karena dia tidak dapat menemukan koran, dia beralih memeriksa berita di ponselnya untuk menghabiskan waktu. Apakah Anda sudah mencuci pakaian Anda? Setelah menjemur cuciannya, Serenity melontarkan sebuah pertanyaan kepada pria itu melalui telepon genggamnya. Saya sudah mencucinya. Pakaian saya biasa dikirim ke Binatu. Serenity mengerucutkan bibirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melanjutkan pekerjaannya, menyapu, mengepel, dan merapikan tempat itu. Zachary memperhatikannya bolak-balik di dalam rumah, melakukan pekerjaan seorang pembantu rumah tangga. Sambil mengerutkan alisnya, dia tergoda untuk mengatakan sesuatu, tetapi menahan lidahnya setelah berpikir panjang. Para pelayan rumah tangga memang mengerjakan pekerjaan rumah tangga di rumahnya. Tetapi sang istrilah yang bertanggung jawab mengatur atas pekerjaan rumah tangga dalam keluarga sehari-hari. Untunglah kepala pelayannya mengatur agar para pelayan membersihkan rumah itu sebelum mereka pindah. Rumah itu sangat bersih. Serenity menyapu seluruh ruangan tanpa menemukan setitik debu pun. Setelah selesai dengan tugas sehari-hari, Serenity kembali ke kamarnya dan membersihkan diri. Dengan tas tangan di tangan, Serenity berjalan keluar kamar dan berkata kepada pria di sofa, "Tuan Yok, saya akan pergi ke rumah kakak saya dan kemudian ke toko. Kira-kira jam berapa Anda akan pulang? Anda bisa meninggalkan pesan untuk saya. Jadi saya akan membiarkan pintunya tidak terkunci. Saya akan kembali setiap malam, kecuali jika saya pergi untuk urusan bisnis. Saya akan memberitahu Anda sebelumnya jika saya harus pergi urusan bisnis." "Baiklah," jawab Serenity. Si Serenity ambil kartunya. Sambil memegang kartu bank, Zachary bangkit dan mendekati Serenity. Dia menyerahkan kartu debit itu kepadanya dan meminta maaf. "Seharusnya aku menjaga nada bicaraku tadi. Saya minta maaf." Serenity memperhatikan wajahnya beberapa saat. Akhirnya menerima kartu itu karena kali ini dia terlihat tulus. Dia memasukkan kartu itu bersama kertas dengan PIN ke dalam sakunya. "Aku harus pergi." Tentu, Zachary berdiri di sana sambil melihat Serenity pergi. Setelah pintu tertutup, dia menghela napas lega. Sepertinya dia tidak melakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang suami. Kembali ke tempat duduknya di sofa, Zachary mengambil ponselnya dari meja kopi dan menelepon kepala pelayan di rumah keluarga. Saat kepala pelayan mengangkat telepon, ia berkata dengan suara pelan, "Sam, saat Nyonya tua sudah bangun. Katakan padanya untuk mengumpulkan keluarga untuk makan malam di Greenfield. Nyonya tua akan tahu maksudnya." Bab 10. Serenity pergi ke rumah kakaknya. Dia membuka pintu dan masuk ke dalam rumah dan mendapati kakaknya sudah bangun. Liberty sedang sibuk di dapur. "Kakak, Seren, kamu sudah sampai." Liberty keluar dari dapur dan senang melihat adiknya. "Apakah kamu sudah makan? Aku sedang membuat sepanci pasta. Ambil piring untukmu." "Tidak usah, aku sudah sarapan." "Apakah kamu sudah mulai memasak?" "Tidak perlu memasak, jika belum. Karena aku sudah membawakan sarapan untukmu dan Sony." "Belum, Sony demam tadi malam. Saya begadang semalaman, jadi saya bangun kesiangan." "Kakak iparmu harus membeli sarapan di warung." Dia tidak senang dengan hal itu. Dia menuduh saya tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Dan saya seharusnya membuatkan sarapan untuknya. Karena yang saya lakukan hanyalah menjaga anak.
Liberty merasa sakit hati. Serenity sangat marah mendengarnya. Mengapa Sonny mengalami demam? Kamu harus membawanya ke dokter nanti, meskipun demamnya sudah turun, untuk berjaga-jaga kalau demamnya kembali lagi. Jujur saja, aku tidak suka suamimu tidak mau repot-repot membantu dan bahkan berteriak padamu saat anakmu sakit. Apakah kakak iparku masih bersikeras untuk pergi ke Belanda setelah aku pindah? Liberty duduk di sofa dan membuka bungkusan makanannya. Dia mengambilnya dan berkata, aku akan membawa Sonny nanti. Dia masih bersikeras untuk membagi biaya. Dia mengatakan bahwa yang saya lakukan hanyalah menghabiskan uang daripada mendapatkan penghasilan. Dia menyebutkan bahwa saya tidak tahu tekanan yang dialaminya. Sebagai bagian dari keluarga, saya harus berkontribusi terhadap pengeluaran rumah tangga. Saya yakin kakaknya yang mengajarinya. Kakak ipar saya tidak bisa berhenti mencampuri urusan kami setelah kami menikah. Suami saya dulu baik kepada saya dan kakaknya mempengaruhinya. Sebelum menyerahkan surat pengunduran dirinya, Liberty bekerja dengan baik hingga mencapai posisi kepala keuangan. Dia mendapatkan gaji dengan sangat mahal. Liberty telah mengorbankan banyak hal demi cinta dan pernikahan. Namun sebagai gantinya, ia menerima kebencian dari mertuanya. Liberty hanya menghabiskan uangnya untuk rumah. Pakaian yang dibelinya menggunakan uang Serenity. Belanja hanya dilakukan sesekali dan membeli barang-barang seperti kosmetik dan pakaian lebih jarang. Namun, mertuanya akan meributkan pengeluaran Liberty setiap kali dia membeli pakaian dan kosmetik baru. Meskipun Liberty menjelaskan bahwa itu adalah uang dari Serenity, mertuanya akan berargumen bahwa uang yang diberikan adalah aset bersama dengan suaminya. Jadi dia tidak berhak menggunakannya untuk dirinya sendiri. Kakak, kenapa kamu tidak menyekolahkan Sonny di taman kanak-kanak? Kamu bisa memulai karirmu lagi dan mendapatkan penghasilan yang banyak, atau bahkan lebih banyak dari suamimu. Serenity merasa kasihan pada kakaknya. Ketika Serenity tinggal di bawah satu atap dengan saudara perempuan dan keluarganya, Serenity akan melakukan semua pekerjaan rumah untuk membantu saudara perempuannya. Sekarang setelah dia pindah, Liberty memiliki lebih banyak pekerjaan rumah. Kakak iparmu mengatakan untuk menunggu sampai Sonny berusia 3 atau 4 tahun sebelum mendaftarkannya ke taman kanak-kanak. Serenity mengerutkan kening saat dia merasakan bahwa suami Liberty memperlakukan Liberty seperti sampah, dan itu semakin memburuk. Serenity bertanya, apakah menurutmu suamimu suka berkencan dengan perempuan lain? Liberty terkejut dan berkata, saya rasa tidak. Saya tahu berapa banyak yang dia hasilkan. Dia tidak punya uang lebih untuk memelihara wanita simpanan. Tapi suamimu semakin kasar padamu. Kamu harus memikirkan masa depanmu. Jangan menjadi ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan. Liberty terdiam sejenak sebelum berkata, kita lihat saja nanti. Jangan khawatirkan aku, Seren. Aku akan baik-baik saja. Bagaimana keadaanmu? Kapan suamimu kembali dari perjalanannya? Sebentar lagi. Dia pasti sibuk karena dia bekerja di perusahaan besar. Liberty bertanya tentang kehidupan Serenity di rumah baru secara rinci. Dia bisa tenang setelah dia yakin adik perempuannya baik-baik saja. Setelah Serenity menghabiskan waktu bersama keponakannya, Liberty mendesaknya untuk kembali ke toko. Saat mengendarai sepeda listriknya ke toko buku, Serenity merenungkan kehidupan kakaknya yang berantakan. Karena melamun, Serenity tidak memperhatikan sekelilingnya dan hampir menabrak sebuah mobil. Dengan refleks, Serenity membanting setir ke samping dan nyaris menabrak mobil tersebut. Pada saat yang sama, dia menginjak rem. Mobil itu pun berhenti dengan suara rem menjerit. Itu adalah Rolls-Royce, sebuah sedan mewah. Di belakang Rolls-Royce itu ada sederet kendaraan mewah. Orang-orang yang ada di dalam mobil-mobil itu pastilah pengawal dari orang yang ada di dalam Rolls-Royce itu. Serenity melirik ke arah mobil itu. Karena Wilspun adalah sebuah kota metropolitan, sedan mewah bukanlah pemandangan yang langka. Serenity memberi isyarat permintaan maaf kepada pengemudi sebelum menyalakan sepeda listriknya dan menyelinap pergi. Tidak mungkin dia akan menunggu untuk diteriaki. Pengemudi itu menoleh ke arah pria berbaju hitam di kursi belakang. Tuan Zachary, itu adalah Nona.
Wajah Zachary sedikit menunduk saat dia menyaksikan dengan jelas Serenity hampir menabrak mobilnya. Perhatiannya jelas teralihkan, memiliki pikiran yang tidak fokus saat berkendara di jalan yang sibuk. Apakah dia sedang mencoba untuk bunuh diri? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.